Halo adik-adik kelas 5 SD, salam jumpa dengan Kak Rowan. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran melalui video pembelajaran ya, materi matematika ya. Buku yang kita gunakan adalah buku coding kelas 5 SD, kurikulum 2013 yang revisi tentang geometri ya, paket 4 geometri, halaman 357. Nah, ini Kak Rowan bagi beberapa bagian videonya ya, tidak bisa langsung kita bahas semuanya. Nah, adik-adik siapkan buku codingnya, buku catatan dan alat tulisnya, nanti jadi bisa biar dicatat ya. Ini kalau banyak mencatat nanti gak ingat ya. Oke, kita langsung saja ya, tidak berlama-lama, kita ke pembahasan soalnya. Oke, disimak ya videonya ya. Oke, adik-adik sekarang siapkan buku codingnya ya. Kemudian siapkan buku catatannya, kemudian siapkan alat tulisnya. Oke, sudah? Oke, semua sudah disiapkan. Oke, kita mulai ya ke pembahasannya. Bagian pertama, membahas tentang lingkaran. Baik adik-adik, ini ada di buku coding kalian, jadi sambil dibuka bisa sambil dipelajari ya. Kita masih membahas yang hal pertama, yaitu bagian lingkaran. Mungkin adik-adik udah tahu ya benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, pengertian lingkaran sendiri itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Iya, lingkaran adalah bidang datar yang dibatasi oleh satu sisi lengkung yang bertemu di kedua ujungnya. Oke, misalkan titik ujungnya tuh di A ya, titik A di sini ya. Nah, ujungnya, kemudian nanti terus bergerak, kemudian bertemu lagi. Nah, itu adalah lingkaran ya. Jadi dari ujung ke ujung bertemu dengan satu sisi lengkung. Jadi ini lengkung ya adik ya, lengkung ini namanya ya. Itu bertemu ujung dan ujung, nah itulah disebut lingkaran ya. Oke, mau di B juga boleh ya, bisa mulai ujungnya di B, nanti bertemu lagi di B lagi, atau juga di C juga boleh ya. Nah, itu disebutnya lingkaran ya. Nah, lingkaran itu mempunyai beberapa unsur ya adik-adik ya. Untuk kelas 5 SD saya tidak akan bahas semuanya, hanya beberapa bagian saja. Jadi unsur-unsur lingkaran yang pertama, unsur lingkaran ya. Lingkaran mempunyai sebuah pusat lingkaran. Nah, yang mana pusatnya? Ini ya dari yang titik O ini disebutnya pusat lingkaran atau titik pusat lingkaran ya. Jadi kalau biasanya disimbolkan dengan huruf O ya, jadi titik pusat lingkaran. Yang kedua, ada lagi garis yang menghubungkan titik pusat dengan tepi lingkaran ya, itu dinamakan jari-jari atau radius. Jadi dari titik O ini menuju garisnya ke A, nah itu disebut jari-jari. Atau dari O ini, titik O pusat ini ke B ya, itu disebutnya jari-jari ya adik ya, ataupun ke C ya. Nah, itu juga disebut jari-jari. Pokoknya dari titik pusat kemanapun ke tepi lingkaran, mau ke sini, mau ke sini, ke sini, dan seterusnya, itu disebutnya jari-jari atau radius. Mungkin adik-adik pernah ngebayangkan jari-jari roda sepeda. Nah, seperti itu contohnya ya, jari-jari. Kemudian ada garis yang menghubungkan dari tepi ke tepi sisi yang lain dan melalui pusat lingkaran, dinamakan diameter ya. Jadi dari titik A ke titik B itu disebutnya diameter, tapi syaratnya harus melalui titik pusat ya, itu disebutnya diameter. Contoh lagi, kakak bikin sebuah garis, misalkan dari C ini kakak lurusin terus sampai bawah sini. Nah, misalkan garis D ya misalkan, nah itu disebut diameter, syaratnya harus melalui titik pusat di sini ya. Nah, diameter disebut juga adalah garis tengah lingkaran ya. Jadi membagi dua sebuah lingkaran itu disebutnya diameter, garis tengah lingkaran sama juga ya. Itu pengertian diameter. Jadi di sini bisa ada diameter AB atau diameter CD. Boleh yang lain, misalkan bikinnya di sini, di sini, di sini, asal melalui
pusat lingkaran, itu disebutnya diameter. Kemudian ukuran diameter itu panjang diameter adalah 2 kali panjang dari jari. Oh ya, simbol jari-jari itu R ya. Nah, R. Jadi singkatan dari radius R ya. Tuh. Nah, jadi panjang diameter itu adalah 2 kali panjang jari-jari. Jadi AO dengan BO kalau ditambahkan jumlahnya menjadi diameter. Nah, maka kita perhatikan sini cara menentukan diameter jari. Nah, yang namanya diameter ya, yang namanya diameter sama dengan 2 kali R. Jadi 2R ini ya adik-adik ya digabungkan itu namanya diameter. Nah, kalau jari-jari kebalikannya saja, yaitu setengah ya, setengah dari diameter atau diameter dibagi 2 juga boleh seperti itu ya. Itu pengertian jari-jari. Misalkan Kak Rowan kasih contoh ya. Di sini kita kasih jari-jarinya 7 ya. Nah, berapa diameternya? Berarti diameternya tinggal dikali 2 aja, 7 kali 2 atau 7 tambah 7 boleh ya. 7 tambah 7 juga boleh ya. 2 kali 7 juga boleh, berarti diameternya adalah 14. Nah, contohnya seperti itu. Atau kalau diketahui diameternya adalah misalkan 20 cm, berapa jari-jari? Ya udah, jari-jarinya berarti tinggal 20 dibagi 2, berarti 10 cm. Nah, ada dia seperti itu. Boleh dicatat, di post saja videonya jadi bisa sambil dicatat. Oke, ya adik-adik ya. Baik, selanjutnya adik-adik kita akan mempelajari nilai pi ya. Apa itu nilai pi? Simbolnya seperti ini adik-adik ya, gambarnya itu seperti itu ya. Penulisannya sambil belajar saja boleh, penulisan seperti itu kayak huruf R ya. Ya, ini sering dilatih digunakan 2 begini. Nah, boleh juga seperti itu. Nilai pi, apa sih itu pi ya? Pi adalah konstanta atau bilangan yang tetap ya, bilangannya tidak boleh berubah tapi tetap, nilai tetap ya di dalam matematika yang merupakan perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Jadi pi itu adalah perbandingan keliling dengan diameter ya. Jadi ingat, nilai pi itu adalah keliling berbanding diameter ya. Jadi kalau kalian melakukan percobaan mengukur sebuah kaleng ya, sebuah kaleng kemudian diukur kelilingnya dengan benang ya, di ujung benang dengan ujung benang dihubungkan, misalkan dapat ukurannya sekian, kemudian ukuran diameternya kamu ukur juga berapa diameternya atau setengah lingkarannya berapa. Nah, baru kamu bagi seperti itu disebutnya pi. Nanti nilainya sama ya, bentuk lingkaran yang lainnya pun sama. Silahkan ada yang mencoba mau dari kaleng atau bentuk tabung yang lain, silahkan gunakan, cari kelilingnya, kemudian ukur kelilingnya, ukur juga diameternya, kemudian kalian bagi, itu nanti hasilnya pasti sama. Itu disebutnya konstanta nilai pi ya. Kemudian banyak rumus dalam matematika, sains dan teknik yang lainnya atau teknologi yang lainnya itu menggunakan pi ini ya. Banyak sekali digunakan karena itu memang digunakan para ahli-ahli teknisi ya. Jadi pi itu digunakan ya. Nanti kalau mau tahu sejarahnya boleh adik-adik browsing ya, banyak asal muasal pi itu dari mana. Jadi pi itu menjadikan salah satu nilai konstanta yang sangat penting sekali ya, karena banyak sekali digunakan dalam persamaan matematika. Nilai pi juga digunakan dalam berbagai ilmu seperti rekayasa genetika, mengukur reaksi, distribusi normal, dan lain sebagainya. Jadi pi itu benar-benar digunakan sekali dalam ilmu teknologi ya, apalagi zaman perkembangan sekarang. Kemudian nilai pi, nah yang untuk SD sendiri umumnya masih menggunakan nilai 3,14 atau 22/7. Jadi ingat ya, nilai pi itu untuk SD dulu ya, itu 3,14 atau 22/7. Nah, penggunaannya nanti Kak Rawan jelaskan. Tapi sebenarnya nilai sebenarnya pi itu seperti ini, banyak ya, nggak akan habis ya. Cirinya itu tidak memiliki nol ya, pasti berbentuk angka. Nah, itu ya nilai pi ya. Tapi kan nggak mungkin kamu menghitung dengan menggunakan 3, sekian sepanjang segitu. Jadi digunakannya hanya 3,14 atau 22/7 ya, pembulatan saja ya. Kemudian
Kapan menggunakan 3,14 atau menggunakan 22/7? Oke, yang 22/7 dulu ya. 22/7 itu digunakan kalau di dalam ukuran suatu benda itu ada yang bernilai kelipatan 7 ya. Di 22/7 ingatin ya, digunakan kalau di dalam ukuran suatu benda itu ada yang kelipatan 7, maka digunakan 22/7. Oke, nanti Karawan kasih contohnya ya. Nah, kemudian kalau 3,14 itu kapan digunakan? Nah, ini digunakan kalau kelipatan puluhan atau bukan kelipatan 7, itu baru digunakan 3,14. Oke, nanti Karawan tunjukin contohnya juga ya. Oke, kita habisnya akan masuk ke materi tentang keliling lingkaran. Oke, adik-adik, kita masuk ke bagian kedua, menghitung keliling lingkaran. Nah, untuk menghitung keliling lingkaran, ini Karawan udah siapkan gambar ya. Jadi syaratnya untuk menghitung keliling lingkaran itu, yang nama keliling dulu apa dulu? Yang keliling itu nama seluruh kelilingnya ini berapa gitu ya. Itu disebut keliling ya. Jadi bagian sisi luarnya itu disebut keliling ya. Nah, berapa sih panjang kelilingnya? Nah, syaratnya harus ada ukuran jari-jarinya atau diameternya, itu harus ada. Kalau jari-jari atau diameternya tidak ada, itu kita tidak akan bisa menghitung keliling lingkaran. Nah, apa sih rumusnya? Nah, rumusnya ini adik-adik ya. K sama dengan 2 kali pi kali R. Pi nya tadi ya yang 3,14 atau 22/7 dikali R ya. Atau satu lagi boleh kalian gunakan, nah yang ini ya, K sama dengan pi kali D atau diameter. Jadi adik-adik bisa lihat nih ya perbedaannya ya. Kalau ini pakai 2R, kalau ini hanya pakai D saja, pi nya sama ya, pi nya sama. Nah, itu rumusnya, boleh gunakan salah satunya ya kalau ada adik menghitung. Jadi tergantungnya diketahuinya di sini ada R atau D ya. Jadi boleh digunakan, jadi atau penggunaannya. Oke, habis ini kita ke contoh soalnya ya. Nah, lihat di buku adik-adik ada contoh soal ya. Yang pertama, dengan menggunakan pi bernilai 22/7, tentukan keliling lingkaran yang memiliki, oh ini ada ketinggalan ya. Tadi ini 14 ya, 14 cm. Nah, gitu ya. Itu ketinggalan tadi ngetiknya. Jadi yang pertama ditanya keliling kalau diameternya 14 cm, yang kedua kalau jari-jarinya 21. Jadi yang pertama yang A itu ya diameternya 14. Maka rumus yang kita gunakan tadi gimana? Yang K sama dengan pi kali D gitu ya. Berarti karena dia 22/7 dimintanya ini ya. Tuh, berarti kita pakai itu dikali diameternya 14. Nah, adik-adik kita gunakan sistem coret ya, 7 sama 14. Ini 1, ini 2 ya. Karena 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Maka tinggal kita hitung hasil akhirnya 22 dikali 2. Jadi jawabannya 44 cm. Gitu ya. Itu yang 1A ya, baru yang A nih. Kemudian yang B. B-nya itu adalah pakai R 21. Maka keliling rumusnya yang mana? Yang pakai 2 kali pi kali R. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 21. Nah, sama kita sistem coret. Coret ini 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Nah, tinggal kita kali ya. 2 kali 22 44 ya, 44 kali 3 berapa adik? Iya, 132 cm. Itu adik cara penggunaan rumus ya keliling yang tadi ya. Oke, silakan dicatat, pause saja videonya. Oke, kita ke contoh soal yang kedua ya adik-adik ya.
Nah, dengan menggunakan pi 3,14 tentukan keliling lingkaran yang memiliki yang pertama kalau diameternya 20, yang B nya jari-jarinya 20. Oke, pertama yang pakai diameter OAS terus ya. A yang pertama itu D sama dengan 20, maka keliling pi kali D ya. Pakai 3,14 ya. Berarti 3,14 dikali 20. Nah, biar mulianya gimana nih? Kita jadikan pecahan biasa yang 3,14-nya ya, 314 per 100 dikali 20. Nah, bisa kita coret ya. Nih, kita coret. Jadi berapa? Ini 20 bagi 20 100 bagi 20 berarti 5 ya. Oke, maka hasilnya berapa nih adik-adik? 314 dibagi 5, 62,8 gitu ya caranya. Itu yang pertama ya. Yang kedua sekarang, kalau yang kedua yang B itu R nya diketahui 20, maka pakai rumus yang 2 kali pi kali R, berarti kan 2 dikali 3,14 dikali 20. Nah, sama kayak tadi ya, yang 3,14 nya kita jadi 314 per 100 dikali 20. Kita coret dulu ini, bisa kan? Iya, ini bisa nih. Kayak tadi berapa? Ini 1, ini 5, betul ya. Oke, baru kita hitung nih ya. Berarti 2 kali 314 berapa? 628 dibagi 5. Nih masih ada 5 ya. Berarti dibagi 5 sama dengan berapa? 125,6 cm. Gitu adik-adik cara menjawabnya. Kalau ditanyanya jari-jari. Kalau diketahuinya jari-jari ya. Oke, boleh dicatat ya. Oke, adik-adik, kita lanjutkan lagi ke bagian ketiga ya, yaitu menghitung luas lingkaran ya. Kita akan menghitung luas lingkaran. Apa sih yang maksud dengan luas lingkaran? Nah, luas lingkaran itu adalah bagian dalamnya sebuah lingkaran. Berapa sih luas keseluruhannya? Ini luas seluruhnya berapa sih adik-adik? Nah, itu maksudnya menghitung luas lingkaran, mencari berapa luas daerah yang di dalam lingkaran itu ya. Yang di dalam lingkaran ini berapa sih luasnya? Kalau tadi kan kita hanya menghitung bagian sisi pinggirnya saja, bagian tepinya saja berapa kelilingnya. Nah, sekarang bagian dalamnya kita hitung. Oke. Nah, ada rumusnya nggak? Ada dong ya. Nah, rumusnya ini adik-adik, L sama dengan pi dikali R kuadrat, atau kalau kalian menggunakannya dengan menghitung L sama dengan pi kali R juga boleh ya, nggak masalah. Nah, untuk rumus luas lingkaran ada deking GO nya. Nah, dekingnya ini adik-adik, lo pikir L nya itu adalah luas ya, L nya itu adalah L nya luas, O nya itu maksudnya lingkarannya ya adik-adik ya, lingkarannya ya. Kemudian pi nih itu pi ini, K nya itu kali, R nya itu jari-jarinya R kuadrat gitu ya. Jadi lo pikir kuadrat atau lo pikir-pikir gitu ya maksudnya. Itu dekingnya adik-adik. Oke, habis ini kita langsung masuk ke contoh soalnya. Oke, di contoh soal di buku adik-adik boleh dilihat sana ya. Nomor 1, tentukan luas lingkaran berikut dengan menggunakan nilai pi yang 22/7 ya. Jadi yang menggunakan 22/7. Oke, baik adik-adik, yang A ini kita perhatikan dulu ya. A itu memiliki 42. 42 itu apa sih? 42 itu adalah diameter tuh ya. 42 itu adalah diameter. Nah, untuk menghitung luas, Kak Rowan lupa menyebutkan tadi rumusnya apa? Nah, rumusnya kan tadi kan lo pikir kuadrat, maksudnya ya L sama dengan pi kali R kuadrat. Nah, jadi di sini kita tidak menggunakan nilai D ya, tapi menggunakan nilai apa? Nilai R.
Tadi mencari R-nya bagaimana, masih ingat nggak? Mencari R-nya sama dengan diameter dibagi 2. Berarti kan 42 dibagi 2. Berapa 42 dibagi 2? Yaitu 21. Nah, sudah kita masukkan ke dalam rumusnya. Pakai 22/7 sesuai permintaan soal. Nah, R-nya kita tulis gini, 21 kali 21 ya. Kita gunakan sistem coret. Ya, 7 sama 21 sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Nah, tinggal kita hitung adik-adik. 22 dikali 3 kan 66 ya. Tinggal 66 dikali 21 berapa? Berapa? 1386 ya. Satuannya cm kuadrat ya adik-adik, karena menghitung luas harus pakai cm kuadrat, harus ada pangkat 2-nya. Itu yang bagian A-nya. Nah, sama yang bagian B-nya kita cek dulu nih, menggunakan apa dia? Diameter apa jari-jari 7 ini? Iya, itu adalah jari-jari. Langsung sudah ya. Jadi enggak seperti yang tadi kita harus dibagi 2 dulu. Kalau ini langsung saja karena sudah berbentuk jari-jari. Jadi langsung masukkan saja ya. Pi sama dengan 22/7 juga ya. Dikali 7 kali 7 tuh adik-adik, coret ya. Nah, habis satu-satu semuanya tuh. Kalau udah satu-satu begitu boleh diabaikan ya. Tinggal 22 kali 1 kali 7 bagi 1, jadi ada 22 dikali 7 berarti 154 cm persegi. Nah, itu adik-adik contoh soal ya yang ada di buku ya. Oke, boleh dicatat ya. Nah, adik-adik kita ke contoh soal yang nomor 2 ya. Tentukan luas lingkaran berikut dengan menggunakan pi sama dengan 3,14. Yang pertama kalau jari-jari 10 cm dan yang kedua kalau diameter 16. Oke, yang pertama dulu kita bahas ya. Berarti R-nya 10 cm ya. Berarti masih ingat rumusnya ya, lo pikir kuadrat. Nah gitu ya, berarti pi kali R kuadrat berarti kan pakai 3,14 kali 10 kali 10. Nah, 2 kali dibikin gitu ya karena R kuadrat. Berarti sama dengan yang tadi kita rubah, masih ingat kan, bentuk 314/100 dikali 10 kali 10. Oke, kita coret ya, 0 tuh, 0 habis, 1 juga habis ya semua. Nah, berarti jawabannya sudah ketemu tuh berapa? Iya, 314 cm persegi gitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang B, diketahuinya diameter sama dengan 16. Nah, kalau diameter harus mencari R dulu ya. 16 nya kita bagi 2 sama dengan berapa? 8. Baru kita masuk ke rumusnya, L sama dengan pi kali R kuadrat. Berarti 3,14 dikali 8 dikali 8. Nah, kalau model begini nggak usah dirubah 3,14 nya kita hitung seperti biasa saja, 314 dikali 64. Nah, 3,14 kita simpan dulu komanya ya. Jadi kamu nulisnya 314 kali 64 kali kayak biasa saja dulu. Berarti 16 simpan 1, 4 kali 1 4 tambah 1 5, 3 kali 4 12, 6 kali 4 24 simpan 2, 6 kali 1 6 tambah 2 8, 6 kali 3 18. Baru kita jumlahkan ya, 6 9 10 1 10 1. Jadi 2 0 0 berapa itu tadi? 96 ya. 2 0 0 96. Nah, baru kita masukkan komanya ya. Komanya di mana? Ya tadi kan di 2 angka di belakang koma nih, 1 2 ya. Jadi masuk koma 2 angka belakang koma. Jadi kalau kita tulis ulang 200,96. Nah gitu adik-adik ya. Nih silahkan dicatat.
Nah, habis ini kita akan masuk ke latihan ya adik-adik, ke latihan. Nah, untuk latihannya adik-adik pause dulu video ini, kerjakan dulu ya sampai selesai, baru adik-adik lanjut lagi melihat video ini ya. Jadi biar tahu jawaban adik-adik udah benar atau belum, adik-adik udah bisa atau belum ya. Oke, adik-adik silahkan dicoba latihannya. Oke, sudah dikerjakan adik-adik latihannya. Nah, baru kita cocokkan ya, latihan 1 itu ya. Nomor 1, ayo coba jelaskan apa itu jari-jari. Jari-jari adalah apa tadi? Garis yang menghubungkan ya, garis yang menghubungkan titik pusat dengan sisi atau tepi lingkaran ya. Nah, benar nggak tuh jawabannya adik-adik? Ayo, sama nggak? Nah, jadi ingatin tuh, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan sisi atau tepi lingkaran. Yang nomor 2, nah bagaimana dengan diameter? Apa itu diameter? Masih ingat nggak? Diameter adalah garis yang menghubungkan ke bawah ya, nomor 2, garis yang menghubungkan sisi dengan sisi yang lain, tapi harus melalui apa? Titik pusat ya tuh. Atau bolehlah diameter itu kamu sebut dengan garis tengah lingkaran, itu juga boleh ya, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 3, bagaimana dengan pi? Pi tadi kan ada yang 3,14, ada yang 22/7. Nah, aturan penggunaannya bagaimana? Oke, berarti kalau yang 3,14 untuk apa? Ya, untuk perhitungan ya yang bukan kelipatan 7 ya, atau apa, kelipatan puluhan atau ratusan ya, atau ribuan dan seterusnya ya, itu. Nah, sementara yang 22/7 untuk menghitung yang kelipatan 7 ya, ada unsur angka yang kelipatan 7-nya di soal, mau diameternya mau jari-jarinya. Itu kalau kelipatannya kelipatan 7, nah itu bisa digunakan 22/7. Nah, kelipatan 7 itu kan berarti 7, 14, 21, 35 dan seterusnya ya, perkalian 7 saja ya adik-adik ya, harus hafal ya, perkalian 7. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4, ayo sebutkan rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Ke yang ini Kak Ron hapus dulu, nggak muat tempatnya ya. Apa tadi rumusnya? Keliling lingkaran masih ingat nggak rumusnya? Nah, yang pertama rumus keliling lingkaran seperti ini tadi ya, K sama dengan 2 kali P kali R, atau K sama dengan Pi kali D, itu ya untuk keliling. Kalau luas lingkaran, oke, yang ini Kak Ron hapus dulu ya biar muat. Nah, L sama dengan Pi kali R kuadrat. Masih kan dekingnya tuh apa tadi? Nah, dekingnya lo pikir kuadrat ya, pikir persegi boleh lah. Jadi L O itu lingkaran ya, lo pikir ya, itu dekingnya. Oke, boleh ada yang catat ya. Oke, untuk soal nomor 5 sampai 7 gunakan pi yang 22/7 ya, itu Kak Rawan lupa masukin angkanya ya. Lalu hitung keliling dan luasnya ya. Oke, jadi pakai 22/7 ya, dari Kak Rawan lupa nulisnya ya.
karena tadi agak buru-buru memang. Oke, kita mulai yang dari nomor 5 ya. Jadi yang nomor 5 ini diketahui adalah apanya? R-nya, betul, 7 ya R-nya ya. Karena ditanya keliling dulu, maka rumusnya apa? 2 kali pi kali M. Berarti kan 2 dikali pakai 22/7 dikali 7 R-nya ya. 7 sama 7 boleh kita coret. Jadi hasilnya berapa? 2 kali 22, 44 cm. Kemudian luasnya berarti pi kali R kuadrat, berarti 2 dikali kenapa pakai 2 lagi, 22/7 dikali R nya 7 kali 7, sama kita coret juga. Nah gitu ya, 7 sama 7 habis, berarti tinggal 22 kali 7 berarti 154 cm persegi, sama kayak soal yang contoh soal tadi ya. Oke ya, itu yang nomor 5. Kita lanjut ke nomor 14 ya, nomor 6 ya. Ini namanya adalah apa? Jari-jari juga, betul ya. Berarti langsung saja, saya tidak karuan tulis lagi rumusnya, langsung saja 2 dikali 22/7 dikali 14. Nah kita coret yang mana? 14 sama 7 berarti 2, betul. Lanjutkan lagi, berarti 2 kali 22 44 kali 2 berarti 88 cm ya. Luasnya pi nya pakai 22/7 ya, dikali 14 kali 14 ya. Coret ya, 14 nya dengan 7 ya, 2 ya, tinggal 22 kali 2 44 kali 14 berarti 616 cm persegi. Itu yang nomor 6 ya. Yang nomor 7 ya. Nah kalau yang nomor 7 ini pakai apa? Pakai D ya. D nya 35, R nya berapa? Nah R nya berarti 35 dibagi 2. Jangan pakai koma ya adik ya kalau model soal begini, karena kalau pakai koma ini kan jadi berapa kalau komanya? Berarti 17,5, repot yang itu, jadi jangan pakai koma. Oke ya, kita langsung dulu. Karena pakai D berarti rumusnya pi kali D kelilingnya ya, pakai 22/7 kali 35. 35 itu bisa kita coret ya dengan 7. Berapa? Ayo, 1 dan 5. Nah tinggal 22 kali 5 berarti 110 cm persegi. Bagaimana dengan luasnya? Berarti luas berarti pakai 22/7 juga dikali 35/2 dikali 35/2. Tuh begitu penulisannya adik-adik ya. Jadi karena jadi mudahnya begitu. Kalau pakai koma agak repot nantinya. Karena gini, ini bisa kita coret nih, 35 sama 7 ya. Ini berapa? 5, ini 1. Kemudian 22 dengan 2 juga bisa ya, ini 11, ini jadi 1. Nah tinggal kita hitung adik-adik, 11 kali 5 berapa? 55 ya. 55 dikali 35 berapa? 1925 dibagi 2. Nah tinggal dibagi, tinggal 2 ya. Udah kita bagi 2, berapa hasilnya? 962,5 cm persegi. Ini nggak ada perseginya. Nah gitu ya. Gimana adik-adik, bisa dipahami nggak nih ya? Kalau nggak paham boleh langsung ya chat ke Kak Rowan ya, nanti Kak Rowan ajarkan lagi ya. Oke, boleh di post dulu untuk dicatat. Untuk soal nomor 8 sampai 10 gunakan pi 3,14 lalu hitung luas dan kelilingnya. Nah ini tadi pi nya 22/7, sekarang 3,14. Oke, kita coba ya tadi. Oke, diketahui di sini apanya? 6 ini. Iya, R-nya sama dengan 6 ya. Berarti kalau ditanya kelilingnya berarti 2 kali pi kali R ya, berarti kan 2 dikali 3,14 ya, kali 6 berapa? 2 kali 3,14 kali 6
2 kali 3,14 ada sudah 6,28 ya. 6,28 dikali 6 berarti 37,68. Nah itu kelilingnya. Luasnya berarti pi r kuadrat ya, berarti kan 3,14 kali 6 kali 6 ya, berarti 3,14 dikali 36, langsung saja boleh ya gitu, nggak apa-apa ya, dikali 36 berarti 113,04 cm persegi. Itu ya yang nomor 8 ya adik ya. Sedangkan nomor 9 ini yang diketahui apanya? Ini 20 itu apa? Ya diameternya 20 ya. Berarti kelilingnya tinggal pi kali d ya. Berarti 3,14 dikali 20 ya. Berarti 6280, koma tadi simpan ya. Taruh komanya 2 angka berarti 62,8 cm ya. Kemudian untuk mencari luasnya, jadi kita butuh R ya. R nya berarti kan 20 dibagi 2 berarti 10, maka luasnya pi kali R kuadrat ya, berarti pakai 3,14 kali 10 kali 10 ya. Nah sama boleh deh dijadiin pecahan pecahan biasa, 10 kali 10 100. Nah boleh ada dicoret tuh ya, ini habis ya satu-satu, berarti tinggal hasilnya adalah 314 cm persegi ya, itu luasnya dan ini kelilingnya. Oke, kita lanjutkan ke nomor soal terakhir nih ya. Ini 24 apanya? Iya diameternya 24 ya, berarti R nya berapa? R nya 24 dibagi 2 berarti R nya sama dengan 12. Kita keliling dulu hitung ya, pi kali d aja ya. Nah berarti kan 3,14 dikali 24 apa tuh, 3,14 dibagi dikali 24 75,36 ya, 75,36 ya. Tadi udah mulai terbiasa mengali ya, harus sering latihan. Kemudian luasnya pi r kuadrat berarti 3,14 dikali 12 kali 12 berarti kan 3,14 dikali 144. Nah gitu ya, 3,14 dikali 144 adalah 452,16. Nah gimana adik-adik, bisa dipahami ya? Ya dong, pas bisa dong, sering latihan ya. Kalau pengen bisa matematika harus sering latihan. Kalau jarang latihan, nah pasti akan kesulitan sendirinya. Oke baik, video pembahasan tentang keliling sampai tentang lingkaran, video pembahasan tentang lingkaran cukup sampai di sini. Nanti kita ke bagian keduanya tentang kubus dan balok ya. Oke, nantikan video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat adik-adik untuk belajar ya, walaupun belajar di rumah ya, study at home, tetap semangat. Oke, sampai jumpa lagi.